Surat Duha. Ad-Duha ayat surat 93 ayat 1 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis. Enggak selanjutnya beberapa nikmat yang menggerakkan. Kok gitu? Waduha. Iya waduha. Iya. Menggerakkan Nabi Muhammad SAW. Udah lagi yang kurang keras suaranya. Beberapa nikmat yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad demi waktu duha ketika matahari naik sepanjang galah, ya kan? Dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu telah meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh telah Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia
memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau terlalu sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghadirinya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Beberapa nikmat yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayatnya tertuju kepada Nabi Muhammad. Siapa itu Muhammad? Demi waktu matahari sepenggalahan naik. Penggalahan itu ya, itu hasta ya. Dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci padamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Permulaannya dia anak yatim ya, bingung ya, tidak punya siapa-siapa. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Makan miskin dan punya apa-apa ya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quran. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang berkekurangan, ya, orang miskin, terlunta-lunta hidupnya, lalu dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ini ditujukan kepada kita. Kalau anak yatim itu jangan sewenang-wenang ya berlakukannya. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Kalau ada orang minta dihardik, pergi boleh. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Jadi kalau kita punya nikmat dan memberikan nikmat kepada orang lain, kemudian disebut-sebut, syukur kita sudah memberikan nikmat dan membantu orang. Sadaqallahul azim. Lanjut dengan surat 94 Alam Nasrah. Ayat 1 sampai dengan 8. Dalam Nasrah. Ya. Asli sini. Al-Insirah. Al-Insirah. Al-Insirah bukan Alam Nasrah. Al-Insirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar terus berjuang dengan ikhlas dan tawakal. Bukankah kami telah melapangkan dada Muhammad dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, membesarkan punggungmu, dan kamu tinggalkan sebelum namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ya. Jadi perintah Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar terus berjuang dengan ikhlas dan tawakal. Kalau perintah Allah kepada Muhammad, kepada kaumnya, kepada orang-orang yang mengikutnya sama. Terus berjuang dan berikhlas dan tawakal. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Jadi berlapang dada itu, ya. Menerima apa adanya, buruk atau baik, lapang dada. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Kata Allah, beban berat tadi anak yatim, ya, sudah diberikan kemudahan, diberikan petunjuk yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ditinggikan. Muhammad itu anak yatim, orang yang termarginalkan oleh masyarakat, tidak punya apa-apa. Kata Abi Lahab, ya kamu ini kan anak asuhan saya, tetapi ditinggikan namamu Allah yang memberi. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau sulit jangan berputus asa, Allah akan memberikan kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah, sulit pasti ada mudah. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, nah, lepas semua beban berat, ya, semua urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, jangan diabaikan. Tadi ya sudah dijamin untuk masuk surga, dan jangan hanya tinggal diam saja, tapi harus kerja yang lain. Urusannya apa? Adalah menyampaikan pesan-pesan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran kepada umatnya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap
Jangan berharap pada orang lain. Walaupun kita sudah menyampaikan ayat, jangan minta amplop lagi kepada orang lain untuk mendapatkan. Kalau saya berharap kalau saya dapat memberikan kajian, saya dapat amplop dengan bisa untuk keluarga. Jangan berharap seperti itu. Jadi sampaikan ayat-ayat Allah itu dengan tulus ikhlas. Kemudian kita lanjut surat At-Tin, surat ke-95, namanya At-Tin, ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wat-turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bid-dini alaysa Allahu biahkamil hakimin. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang telah ada tiada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Demi buah tin dan buah zaitun. Sumpah Allah, demi buah tin dan buah zaitun. Dan demi bukit Sinai. Dan demi kota Mekah, ini Allah yang aman.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kata Allah, manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Tak sama dengan hewan, ya beda. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Jadi kalau dia bentuk sebaik-baiknya tidak bersyukur, dia akan dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya atau kemasukkan ke dalam neraka. Yang menjadi pokok kemuliaan manusia ialah iman dan amalnya. Jadi pokoknya itu adalah iman dan amal. Beriman pada beramal. Iman dan beramal. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, jika tempat kembalikan kepada tempat yang sederhana, kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi eksistensi manusia itu dipertahankan supaya atau bentuk yang sebaik-baiknya mengerjakan menjadi orang beriman dan beramal saleh, maka dia dapat pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alasannya, apa sebabnya mendustakan hari pembalasan sesudah ada keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Jadi kalau apa yang diberikan oleh Allah disyukuri, jangan sampai kita tidak bersyukur. Bersyukurlah karena kita diberikan dalam bentuk yang sebaik-baik. Sadaqallahul azim. Surat Al-Alaq. Berapa surat lagi? Panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna
kalla illa yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatik kadziba nasiyatik nasiyatin kadzibatin khati'ah wal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan panah. Yang mengajar manusia dengan panah. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Sekali-sekali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan yang berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Sekali-sekali tidak sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat junubnya. Percaya orang-orang yang berdosa, menyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-sekali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Tulis baca adalah kunci ilmu pengetahuan. Jadi kalau menulis dan membaca itu kunci ilmu pengetahuan. Jadi makanya kita harus membiasakan diri membaca dan menulis. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nama Tuhanmu itu Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu lah yang paling pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Nah, jadi mengajarkan manusia itu dengan perantaraan kalam. Kalau mau nulis, tulislah dengan kalam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kalau apa yang tidak diketahui dibaca, ditulis,
baru bisa disebarluaskan pada orang lain. Manusia menjadi jahat karena manusia cukup. Kalau dia cukup, dia tidak jahat. Kalau dia merasa kekurangan, dia menjadi jahat. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Ya, tidak perlulah ngaji. Karena kalau ngaji, habis-habiskan waktu. Quran ada di HP. Tidak usah datang, tidak usah mendengarkan kajian itu, baca sendiri aja. Dibaca juga belum tentu. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Sesungguhnya. Jadi kalau sesungguhnya itu jangan main-main, dan kembali kepada Allah. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Nah, pendapat kita tentang orang yang melarang bagaimana? Ya. Pulang malam ya? Iya. Oh, jam 9 Petang, jalan. kapal tuh bagi insop. Ya, pagi kan. Seorang hamba ketika dia Salam. mengerjakan sholat, gimana pendapat kita? Melarang. Ya. Orang mengerjakan seorang hamba yang sedang sholat, dilarang, tak boleh sholat. Atau ketika waktu sholat masuk, oh rapat belum selesai, tidak usah sholat dulu. Nah, itu bisa melarang. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran? Dia dilarang, dia benar, tapi dilarang. Bagaimana pendapatnya? Dia mau sholat nih, tidak boleh. Selesaikan dulu rapat. Rapatnya tidak tahu apa selesai. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Atau orang yang dilarang itu dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan yang berpaling? Yang dia melarang, dia tidak benar, dia berpaling. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Jadi Allah tahu siapa yang berpaling, melarang itu maksudnya tujuannya apa. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Tidak mau, melarang terus, ya kan? Hanya mau berbuat baik, melarang terus. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi berdurhaka tadi. Orang yang melarang berpaling dan dia saya ubun-ubun ini tarik. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya dari salah golongan. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah yang menarik ubun-ubun itu, dipanggil malaikat Zabaniyah. Tarik ubun orang yang melarang, orang yang berpaling. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya. Tidak boleh patuh kepada orang yang sudah nakal, jahat, ya, menyesatkan orang. Tidak usah patuh kepadanya walaupun dia menteri agama. Dan sujudlah, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Sadaqallahul azim. Ya. Surat Al-Qadar. Menteri Agama.